Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal persiapan ganjil pas matematika kelas 8 gitu ya. Ini part yang keempat, yaitu sebenarnya part PG dan masih ada part 5 dan 6, 7 kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita bahas aja nomor 16. Diketahui persamaan garis di bawah ini. Jadi ada X plus 3 sama dengan 3Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua itu X min 3Y sama dengan 6. Persamaan yang ketiga itu adalah 3X plus Y sama dengan 6. Persamaan yang keempat itu adalah 3X min Y sama dengan 9. Berdasarkan persamaan-persamaan garis tersebut yang sejajar dengan garis 2X min 6Y sama dengan 18. Nah, ketika kita menemukan namanya persamaan garis yang sejajar, maka itu gradien satunya itu harus sama dengan gradien 2. Berbeda jika dia itu tegak lurus. Nah, tegak lurus, kalau misalkan ada tegak lurus itu berarti M1 dikali M2, maka itu akan menghasilkan min 1. Jelas beda ya kalau kita berbicara persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Nah, sekarang kita akan merubah ke bentuk persamaan umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan AX plus B. Maka di sini persamaan yang pertama adalah X plus 3Y sama dengan 3. Sekarang kita mau merubah si 3Y-nya ini berdiri sendiri, maka kita harus memindahkan si X-nya ke ruas sebelah kanan, maka 3Y sama dengan 3 dikurang dengan X ya, yang awalnya positif si X-nya berubah pindah ruas menjadi negatif. Sekarang tinggal si Y-nya aja, karena di dalam bentuk umumnya Y-nya aja sendiri gitu ya. Maka Y sama dengan 3 per 3 kurang X per 3, atau Y sama dengan 3 per 3 dikurang X per 3. Jadi Y sama dengan 1 per 1 min 1 per 3 X ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita bisa lihat ya. X min 3Y sama dengan 6. Maka ini kita rubah juga, min 3Y sama dengan 6 min X. Maka Y-nya itu sama dengan 6 min X per min 3. Jadi Y sama dengan 6 per min 3 dikurang X per min 3 gitu ya. Jadi Y sama dengan min 2 plus X seperti plus X per 3, atau Y sama dengan min 2 plus 1 per 3 X. Nah, sekarang kita coba yang bentuk persamaan yang ketiga, yaitu 3Y lagi, maaf, 3X plus Y ya sama dengan 6. Ntar dulu ya, kita hapus terlebih dahulu deh. Nah, seperti ini ya. Jadi 3X plus Y sama dengan 6. Kita ubah ke bentuk persamaan umum, maka Y sama dengan 6 min 3X. Oke, sekarang yang keempat. Persamaan keempat yaitu 3X min Y sama dengan 9. Maka kita pindahkan aja nih si Y-nya ke sebelah kanan biar positif ya. Maka 3X dan 9-nya itu yang awalnya positif menjadi negatif dan sama dengan si Y. Nah, udah ketemu nih ya. Maka Y sama dengan 3X min 9. Di sini kita lihat nih persamaan garis yang sejajar, jadi 2X min 6Y sama dengan 18 gitu ya. Kita harus mencari nilai gradiennya. Kalau yang ini gradiennya, persamaan pertamanya itu adalah min 1 per 3, di mana si A ini itu bakal menjadi M ya. Jadi Y sama dengan MX plus B ya. Selanjutnya yang gradien yang persamaan kedua itu 1 per 3 gradiennya. Persamaan yang ketiga itu gradiennya adalah min 3. Sedangkan gradien yang keempat itu adalah 3. Kita akan melihat gradien yang ditanyakannya. Dan satu garis lagi ya. Maka 2X min 18 dia pindah ruas, 18-nya yang awalnya positif menjadi negatif, dan min 6Y itu pindah ruas menjadi positif gitu ya. Jadi 2X min 18, si 6-nya karena dia perkalian dengan Y, dia pindah ruas maka menjadi pembaginya. Jadi 2X per 6 dikurang 18 per 6Y. Maka 1 per 3X min 3 sama dengan Y. Ini tentu aja Y sama dengan 1 per 3 dikurang
1/3 X dikurang 3. Jadi M-nya itu adalah 1/3. Kita cari yang sama nih, M-nya itu 1/3. Ternyata ini adalah milik gradiennya si persamaan kedua. Jadi option yang tepat adalah yang option B. Selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Mamat memiliki 2 karung terigu dan 10 permen yang dapat dibeli seharga 180.000. Bagas membayar 200.000 untuk mendapatkan 2,5 karung terigu dan 4 toples permen. Sedangkan persamaan yang ketiga, Erik membeli 2 buah topi dan 5 pasang sepatu seharga 450.000. Sedangkan Arik itu membeli 3 buah topi dan 6 pasang sepatu seharga 500.000 rupiah. Maka pernyataan yang benar untuk permasalahan sistem linear 2 variabel adalah, nah kalau persamaan linear 2 variabel, kalian lihat di sini bahwa kita bisa buat yang persamaan pertama adalah 2x plus 10 sama dengan 180.000. Nah ini termasuk namanya persamaan linear aja ya, karena dia nggak ada 2 variabel. Sekarang yang si Bagas, yang persamaan yang kedua gitu ya. Jadi 200 sama dengan 2,5 karung terigu atau X ditambah 4 toples permen, maka 4Y. Tetapi ini hanya persamaan linear saja, bukan sistem. Yang namanya sistem dia ada 2 persamaan linear. Nah, di nomor 3 ini kan 2 topi itu bisa kita asumsikan dengan 2X tambah 5 sepatu 5Y sama dengan 450.000. Dan si Arik juga ada persamaannya lagi nih, 3X ditambah 6Y sama dengan 500.000. Jadi sudah tentu option yang tepat adalah yang hanya si nomor 3 gitu ya. Nah, selanjutnya di nomor 18, harga sebuah buku tulis ya. Berarti X ini adalah harga buku tulis dan 5 pulpen, maka Y ini adalah harga pulpen. Ya, kadang kita masih belum tahu nih berapa sih harganya, makanya kita asumsikan dengan sebuah variabel. Sekarang kita buat harga sebuah buku, berarti harga sebuah buku berarti hanya 1 ditambah 5 pulpen, maka 5Y sama dengan 11.500. Nah, harga 2 buku tulis ini persamaan yang kedua ya. 2 buku tulis berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 10.400 rupiah. Nah, berapa sih selisih harga 4 buku? Berarti selisih harga 4 buku dan 6 pulpen ya. Oke, sekarang 4X selisihnya 6Y. Nah, ini nggak masalah mau positif atau negatif nanti hasilnya. Kalau dia negatif ya udah berarti terukurnya selisihnya aja tanpa negatifnya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan menghilangkan atau mengeliminasikan si X-nya terlebih dahulu gitu ya. Kalau di sini 1 X-nya, maka kalau di bawahnya itu akan dikali dengan 1. Kalau di bawahnya 2, maka di atasnya dikali dengan 2. Sekarang X dikali 2, maka itu menjadi 2X. 5Y dikali 2, itu maka plus 10Y sama dengan 11.500 dikali 2, itu hasilnya adalah 23.000 ya, 32.000, 23.000. Terus yang ke selanjutnya itu tetap dikali 1, berarti tetap ya, kalau dikali 1 mah semuanya tetap sama dengan 10.400. Ini kita kurangkan saja. Jadi 7Y karena 2X kurang 2X itu 0 ya. Kita lanjut aja ke Y-nya. Maka 23.000 dikurang 40.400. Maka di sini 600 sisa 12.600. Maka Y-nya itu sama dengan 12.600 dibagi dengan 7. Oke, kita hitung ya. 126 bagi dengan 7. Ini 1, di sini 7 gitu ya. Ini 5, di sini 6, di sini 8. Maka 56, di sini 0. Maka 18 dan 0-nya 2 ya, berarti 1.800 ya. Nah, selanjutnya ini baru harga pulpennya. Karena kita mau mencari selisihnya. Maka kita butuh si X-nya ya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama aja. 5Y sama dengan 11.500. Maka Y-nya X ditambah 5 dikali 1.800 sama dengan 11.500. Maka X ditambah
0, 0 sini 0 juga, di sini 4, maka 9.000 sama dengan 11.500. Maka X sama dengan 11.500 dikurang dengan 9.000. Maka jawaban X-nya itu adalah 12.500. Nah, kita udah dapat X-nya 1 di sini dan Y yang di sini juga udah dapat ya. Karena di sini harga 4X min 6Y, kita lihat sini ternyata harga Y lebih besar, maka bisa kita taruh depan gitu ya, bukan 4X tapi 6Y dikurang 4X. Jadi lihat aja selisih yang terbesar gitu ya. Maka 6 dikali 1.800 dikurang 4 dikali 2.500. Maka di sini adalah 10.000 gitu ya. Di sini 1.800 dikali 6. Maka kita taruh aja 0, 0, maka tinggal 6 kali 8 itu 8. Di sini 4, 6 dikali 1 6 ditambah 4 10. Jadi 10.800. Jadi 10.800 dikurang 10.000, maka jawabannya adalah 800. Jadi jawaban opsi yang paling tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya di sini seorang pembuat mebel memproduksi meja dan kursi sebanyak 500 buah. Satu buah meja ya maka dijual seharga 450.000 rupiah dan harga satu kursi itu adalah 200.000 rupiah. Jika seluruh meja dan kursi terjual habis dan pendapatan mebel tersebut adalah 130 juta gitu ya, maka banyaknya kursi yang ia buat berturut-turut. Maka di sini 450 dikali dengan A gitu ya, ditambah 200.000 dikali dengan si B-nya. Nah, caranya gampang gitu ya. Kita tinggal, karena ini berhubung PG, kita tinggal masukin aja, nggak usah terlalu berturut-turut gitu ya. Kita hilangkan nolnya, sini nolnya terlalu banyak, kita hilangkan. Ini 3 nol terlalu banyak, maka tinggal 450A ditambah 200B sama dengan 130.000. Nah, tinggal kita masukkan nih, kalau jika dia 450 dikali 120 ditambah 200, yang B-nya itu adalah 380 ya. 380. Ini 120 dapat dari mana? Ya bagian sini, yang A ya, kita cek 130.000. Kita cek di sini. Maka hasilnya 1 2 3 nolnya karena ada 3. 6 di sini 1 76.000 ditambah 2 maka 45 dikali dengan 12 di sini 90, 5 di sini 4. Maka sini 4 5 40 5 40. Jadi 540.000 54.000 ya, maaf, 54.000 tambah 76 tambah 76 sampai 0, maka 0 di sini 0, di sini 1 ya, jadi 6, di sini 13. Nah, jadi 130.000 gitu ya. Nah, ini udah cocok nih ya, ternyata jawaban yang paling tepat kebetulan ini adalah yang cekan kita pertama, yaitu bagian A-nya ya. Alhamdulillah ya. Yang nomor 20 gitu ya. Di sini Ibu Ali membeli 5 liter beras dan 2 liter minyak goreng. Maka dengan harga membayarnya 37.000, maka 5X-nya itu adalah harga beras per liter ya, harga beras. Dan di sini Y-nya itu adalah harga minyak. Maka yang pertama adalah samanya 5X tambah 2Y sama dengan 37.000. Nah, sini sedangkan Ibu Budi itu membayar 34.500, kita tulis dulu ya 34.500 untuk 4 liter beras, maka 4X ditambah dengan 3 minyak goreng. Nah, seperti ini ya. Ditanyakan jumlah harga 1 liter beras, berarti X ditambah 1 liter minyak, maka harganya berapa gitu. Ini yang kita tanyakan. Nah, kita lihat sini di X-nya 5, di sini 4. Wah, terlalu tinggi angkanya, maka kita coba yang di Y.
Kalau di bawahnya 3 maka di atas kali 3, kalau yang di atas 2 maka yang di bawah dikali 2. Tinggal dibalik-balik aja gitu ya. Jadi 5x dikali 3 itu 15x, 2y dikali 3 itu adalah 6y, sama dengan 37.000 dikali 3. Maka nolnya dulu kita masukin. Di sini 1, di sini 2, maka tinggal 11 gitu ya. Jadi 111.000. Nah, selanjutnya kita kalikan yang bawahnya nih. Jadi 8x tambah 6y sama dengan, ini udah sama dengannya, kurang 0, 0. 0 di sini 1, 89 di sini. 2 dikali 3 itu adalah 6. Nah, maka kita kurangkan saja 18x dikurang 18 dikurang 8 ya maksudnya, 7x, 6y dikurang 6y itu hasilnya 0. 111.000 dikurang 96.000 itu hasilnya adalah 42.000 ya. 42.000. Oke, tepat gitu ya. Maka x sama dengan 42.000 dibagi dengan 7. Coret, ini coret, maka tinggal di sini 6 ya. Maka x-nya itu 6.000. Nah, ini baru si x-nya. Sekarang kita mencari nilai y-nya ya. Nilai y-nya itu dari mana? Dari yang bagian si 5-nya aja deh. Ya, persamaan yang pertama. Yang ada x-nya 5, maka 37.000. 5 dikali 6.000 dibagi tambah 2y sama dengan 37.000. 5 dikali 6 maka 30.000 ya. Nolnya ada 3 ditambah 2y sama dengan 37.000. Maka 2y sama dengan 37.000 dikurang 30.000 karena dia pindah ruas sama dengan 2y sama dengan 7.000 rupiah. Maka y sama dengan 7.000 dibagi 2 sama dengan y-nya itu adalah 3.500. Nah, kita udah dapat nih x-nya 6.000, y-nya 3.500. Maka x tambah y itu yang kita cari di sini sama dengan x-nya 6.000 tadi, y-nya adalah 3.500. Maka jawabannya adalah 9.500. Ada ya option yang oke. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk kelas 8 pilihan gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.